Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 11 Agustus. Saudaraku, kita sering mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Baik dalam pengakuan maupun dalam syair lagu. Tetapi persoalannya, apakah kita benar-benar memiliki percaya yang diakui oleh Allah? Nah, banyak orang merasa sudah percaya kepada Allah, tetapi tidak mempersoalkan dengan sungguh-sungguh apakah percayanya itu benar-benar percaya yang benar. Apakah Allah merasa dipercayai oleh kita? Apakah Allah mengakui percaya kita itu benar terhadap Dia? Saudaraku, oleh sebab itu mestinya kita mempersoalkannya. Kita berperkara dengan Tuhan dan mempertanyakan apakah percaya kita kepadanya itu benar. Bukan hanya dari pihak kita sudah merasa percaya kepada Allah, ya sudah. Percaya kepada Allah yang tidak kelihatan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan bukan sesuatu yang sederhana. Tapi banyak orang pikir mempercayai Allah itu mudah dan sederhana. Karenanya mereka tidak pernah menggumulinya dengan sungguh-sungguh. Mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu harus diperjuangkan, sebab mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu bukan hanya meyakini bahwa Allah itu ada, bukan hanya menyetujui dalam pikiran bahwa Allah itu ada, tetapi kita harus menghayati keberadaannya. Dengan penghayatan yang benar terhadap keberadaan Allah tersebut, maka perilaku kita pasti bukan saja baik, tetapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu sulitnya, saudara. Kalau orang hanya meyakini Allah itu ada, nah, itu mudah dan sederhana. Tetapi kalau mempercayai Allah dengan benar, berarti kita harus selalu mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Sebab mempercayai Allah berarti menghentikan semua keinginan diri sendiri, cita-cita dari diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mempercayai Allah berarti hidup hanya untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Sama seperti yang diteladankan Abraham kepada kita yang mengaku Abraham sebagai bapak orang percaya. Perhatikan bagaimana pola gaya hidup Abraham. Ya, hidupnya benar-benar disita hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Di dunia kita yang sudah rusak ini, saudaraku, dan fana ini, artinya pasti akan berakhir. Kita jalani hanya tidak lebih dari 100 tahun. Membuka diri terhadap keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Allah itu bahaya. Ya, itu membahayakan bagi kehidupan kekal kita. Nanti kalau sudah ada di surga, tidak ada kuasa kegelapan lagi. Nah, Allah akan mengizinkan, membiarkan kita memiliki hasrat atau keinginan apapun. Nah, tentu saja pada waktu nanti itu
Tidak mungkin ada lagi hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, sekarang ini kita harus sudah berani untuk melepaskan, menanggalkan semua keinginan, semua cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan hidup hanya melakukan apa yang Allah ingini. Kehidupan Abraham disita oleh percayanya kepada Allah. Ia meninggalkan negerinya, kampung halamannya, dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya hanya demi menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan. Mengapa kita tidak mengikuti langkah hidup Bapak orang percaya ini, bahwa kita hidup di dunia hanya untuk menemukan negeri yang Tuhan akan membawa kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada." Mengapa kita tidak berani mengambil keputusan untuk memancangkan perhatian dan tujuan hidup kita untuk menemukan negeri itu, untuk negeri itu saja? Dengan memancangkan perhatian dan tujuan hidup kita untuk negeri itu, maka kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita berusaha belajar untuk tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Dengan demikian, saudara sekalian, kita mengisi percaya kita dengan benar. Dengan demikian, kita memiliki percaya yang benar terhadap Tuhan. Pasti Tuhan merasa bahwa Dia benar-benar kita percayai. Tuhan merasa bahwa Dia benar-benar kita percayai. Seorang yang hidupnya tidak ditujukan untuk kerajaan Allah saja dan tidak berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, orang yang belum percaya atau tidak percaya kepada Allah. Jadi ingat ini, saudaraku, orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang memancangkan perhatian dan tujuan hidupnya hanya untuk kerajaan surga dan berusaha untuk hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela agar layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan hal ini pasti dipelihara Tuhan, pasti. Ya, karena orang-orang seperti ini adalah calon-calon penghuni keluarga kerajaan Allah. Kiranya renungan hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.